Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kajian dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam sekaligus menyelesaikan tugas diniyah saya tentang definisi dan klarifikasi bid'ah, yang dimana tuh ini sering banget terjadi kesalahpahaman di zaman sekarang ini. Kajian ini menurut saya juga penting banget karena hal tersebut tadi. Jadi semua orang-orang tuh beranggap di zaman sekarang tuh kayak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Nah itu tuh ternyata menurut penjelasan beliau, pemahaman itu tuh tidak sesederhana itu. Jadi pertama kita berkenalan dulu sedikit dengan pematerinya. Ustadz Abu Yahya Badrus Salam dikenal sebagai dai yang sering membahas masalah akidah dan manhaj. Gaya penyampaiannya tegas dan langsung ke inti, tapi tetap sistematis dan berbasis dalil. Masuk ke isi kajian, dalam video ini beliau menjelaskan bahwa kita tidak bisa langsung mengatakan sesuatu itu bid'ah hanya karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita perlu melihat dua hal penting. Yang pertama adalah faktor pendorong, atau dalam istilahnya disebut mutaqaddi atau muqtadi. Maksudnya apakah pada zaman Nabi sudah ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut atau belum. Contohnya adalah ilmu nahwu dan saraf, atau kita sebut saja bahasa Arab. Di zaman Nabi, para sahabat sudah pasti berbahasa Arab, yang dimana mereka juga termasuk orang Arab. Jadi belum ada kebutuhan menyusun ilmu tata bahasa secara formal. Tapi setelah Islam menyebar ke berbagai bangsa non-Arab seperti Eropa, Asia, Afrika, dan lainnya, mulai banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, disinilah muncul kebutuhan untuk menyusun kaidah bahasa agar pemahaman tidak keliru. Maka lahirlah ilmu nahwu. Ini bukan bid'ah karena kebutuhan itu memang baru muncul setelah zaman Nabi, yang dimana pada zaman Nabi tersebut hidupnya tuh orang-orang yang memegang agama Islam itu kebanyakan sudah paham dan fasih dalam belajar bahasa Arab. Dan yang kedua, faktor adalah penghalang. Dan faktor penghalang ini atau mani artinya bisa saja sebenarnya ada dorongan untuk melakukan sesuatu di zaman Nabi, tapi ada alasan tertentu yang membuat Nabi itu tidak melakukannya. Contohnya sholat tarawih. Saat sholat tarawih berjamaah setiap malam di masjid, Rasulullah pernah melakukannya beberapa malam lalu berhenti. Kenapa beliau berhenti? Karena beliau khawatir nanti umatnya tuh menganggap kalau sholat tarawih itu wajib. Padahal setelah beliau wafat, kekhawatiran itu sudah tidak ada karena wahyu sudah selesai turun. Maka di zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dilakukan berjamaah secara rutin, dan ini tidak dianggap bid'ah. Lalu kapan sesuatu benar-benar disebut bid'ah? Kapan kita bisa menganggap suatu hal itu sebuah perkara bid'ah? Menurut penjelasan Ustadz Badrus Salam, suatu amalan disebut bid'ah kalau tiga hal ini terpenuhi. Pertama, dorongan untuk melakukannya sudah ada di zaman Nabi. Dan kedua, tidak ada penghalang. Ketiga, Nabi tetap tidak melakukannya. Oke? Jadi contohnya azan untuk sholat id. Kajian dorongan sebagai penanda sholat ada, tidak ada penghalang, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan azan untuk sholat id pada masa itu. Jadi kalau sekarang ditambahkan azan, itu tuh sudah termasuk dalam perkara bid'ah. Menurut saya pribadi, kajian ini membuka cara berpikir yang lebih berhati-hati kepada individu masing-masing. Kita jadi tidak gampang menyimpulkan bahwa semua hal itu sesat. Ternyata harus dilihat dulu konteks sejarahnya, alasan kenapa Nabi tidak melakukannya, dan apakah memang ada kebutuhan baru yang muncul setelahnya. Setelah menonton kajian ini, saya merasa lebih paham bahwa istilah bid'ah tidak boleh digunakan sembarangan. Saya juga belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi suatu amalan tanpa memahami kaidahnya terlebih dahulu. Ini membuat saya ingin belajar agama dengan lebih teliti dan tidak sekedar ikut-ikutan pendapat umum. Karena memang kita harus melakukan research terlebih dahulu, apalagi ini terkait dengan keagamaan. Kesimpulannya, kajian ini mengajarkan kita untuk memahami agama dengan ilmu dan ketelitian. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi otomatis bid'ah. Tapi juga tidak semua hal baru bisa dibenarkan begitu saja. Semua harus dikembalikan kepada dalil dan pemahaman yang benar sesuai dengan hadis dan Al-Quran yang ada. Jadi sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.